udah miring lagi. Ya miring. Ketahuan lagi. Miring. Terus ini ngegelembung, kayaknya jahitan nggak rapih deh. Terus ini beda ya. Tadi gue cuma mau ngomongin detail ya. Persib masa iya sih kayak gini aja nggak detail. Halo sob, ketemu lagi bareng gue Botak Review di review jersey Tiento Indonesia. Dan terima kasih banyak buat kalian atas animo kalian dan juga support kalian. Akhirnya video untuk review jersey Persib 2023 sudah lebih dari 100.000 viewers. Thank you so much dan selamat juga buat pemenang yang udah dapat giveaway-nya. Dan sesuai janji gue, kalau misalnya review jersey home player issue-nya udah sampai atau lebih dari 100.000 penonton, gue akan review jersey Persib selanjutnya. Are you excited? Yes, so am I. Jadi hari ini gue mau kasih tau sama kalian dulu. Jadi gue udah punya untuk jersey home player issue-nya juga udah ada ya yang kemarin. Dan gue udah beli juga untuk yang away player issue. Dan juga sesuai request kalian, gue juga bakal reviewin buat kalian untuk yang supporter issue, tapi untuk yang home ya, jadi warnanya biru aja. Oke, kalau misalnya untuk di video ini gue bakal fokus dulu untuk review yang away-nya dulu. Dan gue mau cerita sama kalian terkait dengan experience gue pada saat melakukan pembelian jersey ini ya. Jadi kalau misalnya untuk yang home player issue-nya tuh gue langsung WhatsApp ke adminnya. Gue langsung WhatsApp ke adminnya dan prosesnya tuh karena pada saat itu kita chatnya sore, jadi diprosesnya memang besoknya. Tapi memang gak lama, cuma setengah jam. Habis itu nyampe di sini tuh jam sekitar 9:30 dan kita langsung ambil gambarnya. Oke, jadi bisa dibilang ngechat adminnya dan langsung dikirimin by ojek online. Prosesnya sangat cepat. Oke, nah gua mau mencoba sesuatu yang baru atau experience yang baru dengan mencoba membeli jersey yang away-nya itu melalui Tokopedia ya, karena memang kalau misalnya untuk di Shopee terakhir pada saat gue mencari jersey yang authentic playernya itu memang nggak ada, karena memang mereka special launching di Tokopedia, eksklusif launching di Tokopedia. And then gue coba beli di Tokopedia dan ada sesuatu yang menarik di sini. Bukan Botak review kalau hal-hal experience ini juga nggak gue ceritain sama kalian. Jadi kalian tahu bahwa jersey Persib 2023 ini ada player issue, ada juga untuk yang replika, ada juga untuk yang supporter jersey-nya. Ya, lalu untuk name set itu mereka ternyata bagi dua. Yang pertama adalah untuk khusus player issue, yang kedua adalah name set khusus untuk replika dan juga supporter. Jadi untuk yang replika dan juga supporternya, si name setnya tuh dihargai 25.000 dan juga untuk yang player issue-nya dikasih harga 50.000. Nanti untuk perbedaannya seperti apa nanti kan akan kita cek bersama-sama untuk pada saat kita review jersey antara yang yang supporter dan juga player issue di video selanjutnya. But yang uniknya adalah untuk yang supporter dan juga replika itu sudah tersedia di Tokopedia, tapi untuk yang player issue-nya justru belum ada. Jadi gue hanya bisa membeli jersey-nya saja tanpa bisa memesan si name set-nya. Ya, jadi itu yang gue hadapi, sehingga pada saat gue berkomunikasi dengan adminnya, jadi gue hanya bisa membeli jersey-nya, dan pada saat jersey-nya datang, gue baru datang ke Geraha Persib. Lucky me gue ada di Bandung, tapi kalau misalnya gue lagi nggak ada di Bandung kan sayang banget, gue mungkin harus mengirimkan dulu ke Geraha Persib dan menunggu untuk dikirimkan kembali. Saran gue untuk Persib mungkin si name setnya bisa langsung dimasukin SKU-nya ke dalam tokonya supaya semua bobotoh bisa mendapatkan services untuk bisa langsung dikasih name setnya. Kita nggak tahu nih pada saat video ini airing nanti sudah adakah atau belum. Kalau sudah ada, good job. Oke? Itu yang gue rasakan. Dan harganya berapa? Harganya masih sama dengan jersey yang home-nya. Untuk jersey player issue-nya diberikan harga Rp799.000 belum dengan name set. Name setnya ditambah Rp50.000. Oke, untuk yang replika kalian bisa beli dengan harga Rp299.000 dan untuk supporternya kalian bisa membeli dengan harga Rp100.000. Kalau misalnya gue bisa kasih spill sedikit sama kalian untuk yang supporternya dengan harga Rp100.000, it works. Ya, itu sangat worth to buy. Itu sangat worth to buy ya. Nanti kita bakal review jelas nanti di video selanjutnya.
Oke, langsung aja. Gua mau langsung buka aja. Ini dia jersey Persib Away Player Issue 2023. Salah. Oke guys, ini dia jersey Away Player Issue Persib Bandung 2023 untuk jersey autentiknya. Set, oke. Masih sama. Gue baru sadar di sini, mungkin yang di review pertama gue agak nggak sadar ya bagian sini. Di sini ada tulisan inspired by 90s, worn by the futurist. Oke, jadi terinspirasi dari gaya 90-an tapi digunakan oleh para penerus. Ya, digunakan oleh anak-anak masa depan ya. Ini Persib. Oke, bagus ya. Nih, kalau misalnya kalian mau tahu ini kualitas bahannya seperti apa. Keras. Oke, seperti biasa dapat 3 masker ya, maskernya. Oke, mungkin kita udah punya masker 1, 2, 3, 4, 5. Udah dapat 15 masker guys. Sama yang tahun lalunya sama tapi cuma dapat 2. Ini dia penampakan jersey away Persib Bandung Authentic 2023. Wow. Komen di bawah menurut kalian gimana untuk jersey-nya guys. Komen di bawah menurut kalian bagaimana penampakan dari jersey Persib Bandung yang away player-nya nih. Tuh, oke. Nah, gue akan sekaligusin nanti pada saat gue selesai melakukan review keseluruhan untuk jersey-nya, gue juga akan bandingin sama yang home-nya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya gue bisa kasih kesimpulan dulu sama kalian di awal ya. Jadi untuk yang home dan juga away, mereka akhirnya menggunakan color palette yang sama, yaitu apa aja? Ada biru, tentunya ada biru. Yang kedua adalah warna putih, yang ketiga adalah warna hijau. Yaitu color palette yang digunakan di jersey home maupun di jersey away-nya. Oke, baru juga memulai reviewnya sudah ada yang mengganggu mata saya. Ini kayaknya, gue nggak tahu deh ini. Harusnya kan ini kan penampakannya. Ini menurut gue ya. Ini kan jersey-nya ngadepnya depan ya. Tapi kenapa sih Persibnya ngadep belakang? Tuh, oh my god. Ini nggak tahu sih, bener nggak ya? Ya nggak sih secara harfiahnya ya. Ini kan jersey ngadep depan nih, gue nggak bohong ya tuh. Kesannya gue tuh kayak ngejelek-jelekin banget. Ini orang bobotoh bukan sih? Ya, ini kan kita bener-bener review seyuyur-yuyurnya. Ini ngadepnya depan ya, tapi si Persibnya ngadep belakang. Mau buktinya nih, lihat. Dari atas, ini ngadep depan, lihat. Tuh, gue feeling, menurut gue ini kebalik. Sesuatu yang kecil, tapi ini tuh maksudnya kan, ini kan akan menjadi sesuatu yang menjadi pembeda kalian dengan jersey lain kan. Tapi kenapa terbalik? Ya udah, lanjut. Oke, kita mulai dari bagian atasnya dulu aja deh. Kita mulai dari bagian atasnya. Ada perbedaan di kerah pastinya. Ada perbedaan di kerah. Di mana jersey home itu menggunakan kerah yang ada kerahnya, yang kerah yang ada kayak polo gitu ya, rib yang ada polonya. Sementara ini rib yang mengeliling aja, ya. Tapi uniknya adalah biasanya kalau misalnya leher gini kan lurus ya, lingkarnya nggak segininya banget. Tapi ini bagus menurut gua, ya. Ini cocok dan si karet list yang di emboss Persib ini yang ada di lehernya itu cocok sama warna dari keseluruhan si Persib jersey away ini. Menurut gue bagus ya. Dan untuk karet ribnya, kalau misalnya kalian bisa lihat dari sini maupun dari sini ya, ini ada beberapa layer. Yang paling atas sampai dengan garis hijau ini itu kayak normal aja, tapi di bagian bawahnya itu memiliki rongga yang cukup besar dan ini stretch banget. Bagian bawah yang berongga besar itu itu yang bagian bawah justru stretch, yang stretchnya lumayan, yang bagian atasnya justru nggak terlalu stretch. Ya, jadi yang berongga besar lah yang lumayan stretchnya. Dan ini menurut gue kayak apa ya, kayak rajutan jadinya ya, kayak rajutan khusus gitu. Dan ini menurut gue bisa bikin ya cukup adem sih jadinya karena memang rongga udaranya lebih besar. Kayak itu di bagian si kerahnya ya. Untuk size-nya yang gue beli adalah 2XL dengan warna silver redup ya. Ini kayaknya nggak, ntar gue cek dulu. Ini nggak terlalu reflektif juga, tapi ini ya udah untuk size aja ya. Dibuatnya di Indonesia oleh Sportama, zero tolerance for piracy. Jadi ya gue sih udah bilang sama kalian ya, kalau misalnya emang
zero tolerance for piracy ya, kalian juga sebenarnya sudah melakukan satu aksi untuk mengurangi itu dengan kalian membuat jersey khusus supporter yang harganya murah banget, dan juga nanti kita cek kualitasnya seperti apa, tapi bisa ditanggulangi lagi dengan hal-hal lainnya supaya bisa lebih mantap lagi untuk mengurangi angka pembajakan ya. Dan kita tahu untuk base-nya adalah putih, tapi di sini ada list tambahan di bagian leher yang gue lihat bahannya justru berbeda dengan bahan utama yang digunakan ya. Jadi di sini untuk yang bahan penutup di bagian dada leher kerah ini udah miring lagi. Ya miring. Ketahuan lagi. Miring. Terus ini ngegelembung, kayaknya jahitan nggak rapih deh. Terus ini beda ya. Gue cuma mau ngomong itu ya, beda sih. Beda ya. Yang ini microdotnya kelihatan berongga, kalau yang utamanya terlihat lebih rapat. Nah, dan juga di sini sebenarnya ada list juga di bagian ketiak yang berbeda juga. Jadi di sini ada 3 bahan putih yang digunakan berbeda-beda. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3 ini beda-beda ya. Nanti kita bahas bagian ketiaknya. Tapi di sini gue bisa bilang ini kayaknya miring, kelihatan banget tuh. Ini miring dan juga kayaknya gue lihat jahitan dalamnya deh. Nah, kelihatan banget ya tuh. Ini ada sesuatu yang nggak lurus ya, bisa gue bilang di sini jahitan nggak lurus. Tuh. Jadi ini tuh harusnya firm gitu, nggak ada yang kayak gini-gininya tuh. Ini kan kelihatan banget kayak ada overnya gitu loh ya. Jadi impactnya adalah ya miring gitu, sorry to say. Lanjut, kalau misalnya untuk sablon di home itu kemarin kan gue tarik-tarik ya, ini juga sama ya, tuh gue tarik-tarik juga tuh. Sablon sponsornya cukup kuat, tapi ya ini kembali ke seperti semula. Untuk hand feel bahannya sendiri seperti apa? Masih sama seperti yang jersey home-nya ya. Mari kita cek. Ini kita ke samping. Tuh enak ya. Ini masih enak banget kok. Bahannya enak. Tuh. Hand feel-nya enak, tarikannya kuat. Nah, tapi pada saat tarikan atas bawah itu nggak se-stretch ke samping. Ya, jadi kayaknya cuma satu arah doang gitu lah. Oke. Hand feel-nya enak banget, tapi ini bener-bener yang ini real Sublime sih. Ya, ini real Sublime guys. Ini real Sublime. Gue pengen narik si bahan jahitannya, ngeretek nggak ya? Oh nggak ngeretek. Ini berarti benangnya bagus nih. Benangnya bagus. Oke. Secara quality bahan gue suka. Banget. Tapi mereka menggunakan full Sublime di sini, ya. Jadi bukan knitting seperti yang mereka lakukan di tahun 2022. Jadi ini bukan knitting. So let's go to the patch, ya. Nah, kalau misalnya, gue langsung buka yang jersey home-nya aja deh. Soalnya gue kayak langsung harus ngebedain gitu. Sebenarnya patch yang mereka gunakan itu sama, guys. Nah, tapi karena di sini base-nya biru, jadi kelihatannya tidak tembus gitu. Tapi pada saat digunakan di jersey away, kalian bisa lihat di sini di bagian antara ombak-ombak airnya itu tembus. Jadi sebenarnya patch ini tuh tipis. Jadi hanya menggunakan base warna silver, di sini kelihatan banget. Base-nya warna silver dan itu nerawang, baru ditutup sama si persipnya, warna kuning, warna hijau, warna biru, warna hitam. Ya. Oke. Jadi bukan tipis malah, jadi memang di antara bulir-bulir air yang ombak ini memang tidak ada bidang apapun lagi yang membuat dia kelihatan, karena di sini mereka nimpa si garis kan. Mereka nimpa si garis jadi kelihatan tuh tembusnya. Nah, itu untuk bagian atasnya, dan ini gue mau perhatiin juga untuk si bahannya. Oke. Di bahan sininya nih, ini sih membuat pemainnya nanti pada saat menggunakan tidak akan kesulitan pada saat mereka memutarkan area pergelangan ke tangannya ya. Jadi bagian sininya tuh kayak akan lebih leluasa karena bahannya tuh sangat elastis, terus kayak rongganya besar. Nah, kalian bisa lihat dari atas ya. Ini kan nggak gue timbulin. Pada saat gue timbulin tuh rongganya membesar. Ya, kalau dari depan kayak gini, belum gue tunjukin. Pada saat gue giniin, rongganya membesar. Ini membuat pemainnya nanti sebenarnya akan lebih leluasa bergerak, sedikit lebih leluasa bergerak ya. Tapi seperti biasa, akhirnya gue nggak ngerti sama pola jahitannya di sini.
Oke, pola jahitannya di sini kelihatan ya. Oke, di sini mereka menggunakan pola jahitan yang bagian belakangnya secara cutting itu lebih melebar dibandingkan dengan bagian depan. Bagian depan tuh lebih nge-V, bagian belakang tuh lebih lebar supaya pada saat nanti disatukan jadinya seperti ini, ya. Tuh kelihatan banget. Cuma karena memang kalau menurut gue sendiri, gue mencoba untuk merapikan ini. I think ini tuh kurang rest gitu loh. Sedikit kurang rest aja sih, sedikit kurang rest. Jadi bahannya mungkin kurang rest sebelum di cutting sehingga masih ada yang apa ya, gue bisa bilang. Coba gue bantu rapihin lagi ya. Nah, sedikit aja sih, sedikit kurang rest ya. Jadi masih ada yang kayak mengkerutnya sedikit banget nggak banyak kok. Kecuali yang ini ya, ini tadi parah banget nih menurut gue parah banget. Dan untuk di bagian tangannya juga mereka menggunakan drip yang sama dengan kerah, ya. Sama banget untuk yang bagian tangan sama di bagian kerah sama. Jadi gue tidak perlu menjelaskan lebih lanjut lagi. Dan untuk di bagian tangan di bagian bawahnya, ya, ini juga menggunakan bahan yang sama dengan ini. Oke, kenapa mereka tidak mau sampai ujung? Ya mungkin variasi. Tapi satu sisi di balik variasi mungkin mereka takut si lainnya nggak lurus. Apa yang gue bisa bilang? Lain maksud gue tuh ini loh. Kalau misalnya ini kan kayak gini. Kalau misalnya di yang satu kan sebenarnya bisa aja kayak gini kan. Cuma mereka mungkin takutnya nggak lurus. Dan ketika nggak lurus itu bisa nurunin harga banget sebenarnya. At least kayak gini. Misalnya kayak gini aja nggak nemu nih. Tuh harganya turun tuh. Harusnya nggak 799. Jadi mereka variasiin kayak gini. Nah menurut gue kayak gitu ya. Oke, itu di bagian depannya. Komen dulu deh kalian, komen dulu menurut kalian gimana jersinya. Buat para bobotoh, komen ya. Untuk logo Sportamanya masih sama ada di bawah. Ya sekarang karena logonya di tengah jadi si Sportama juga ada di bawah. Dan tapi lebih besar dan juga menggunakan tulisannya. Gue lagi cek untuk si sablonnya dulu. Kan seru nih kalau misalnya ada yang keletek, tapi nggak ada sih. Terus kalau misalnya kemarin tuh gue ada fun facts nih. Jadi misalnya kalau misalnya jersey kalian yang otentik ini mengalami kerusakan atau misalnya si sablonnya copot, itu kalian bisa, bukan sablonnya sih kemarin yang gue temuin si salah satu bobotoh, jadi sebelah gue dia patch persipnya tuh copot. Jadi bisa dibenerin atau enggak? Bisa ternyata di sana dan gratis deh kalau nggak salah. Karena cuma nambah press doang. Kita lanjut ke bagian belakang. Sebelum ke bagian belakang kita ngomongin si apa namanya tagnya dulu ya. Tag yang ini agak lebih bagus ya, nggak keriting kayak yang pertama. Tuh, ini yang pertama tuh gue datang tuh udah copot gitu loh. Kalau ini masih bagus ya. Mungkin ini tuh bisa jadi yang ini walaupun keriting dan mau copot tapi si tulisannya jelas ya, Bandung Football Club. Kalau di sini rapih tapi si tulisannya nggak jelas. Ada aja yang ketemu nggak ngerti gue. Bandung Foot, T-nya nggak ada, Ball, L-nya nggak ada, Klub. Nah itu harus detail ya. Persib masa iya sih kayak gini aja nggak detail. Lanjut. Nah kemarin kan gue bilang tuh untuk si sablonnya ya, antara nomor, nama dan juga sponsor itu menggunakan akhirnya kelihatan berbeda banget. Dan apakah itu juga terjadi di jersey yang away? Iya, itu kelihatan banget di sini. Di sini beda, di sini beda, di sini beda. Yang paling tua di sini adalah biru yang benar-benar tua adalah di bagian nama itu benar-benar udah mendekati warna hitam. Ya, ini sudah mendekati warna hitam dan juga untuk yang bagian atasnya navy-nya itu sebenarnya ada warna yang sama dengan di sini, ya. Terus gue sih agak suka dengan aksen yang diberikan. Mungkin ini perbedaan antara yang 25.000 dan juga 50.000 karena untuk yang player issue itu ada kayak ada glows-nya gitu loh, ada glossy line-nya gitu loh di sini. Cuma memang yang gua nggak ngerti kenapa mereka harus menggunakan pattern seperti ini yang akhirnya nabrak. Kalian lihat deh. Di setiap sudut itu kayak nabrak gitu sih patternnya. Mungkin ini bisa di-develop lebih mantap lagi ya. Cuma memang buat orang yang nggak ngeh mungkin nggak kelihatan, tapi menurut gue sih ini ganggu. Karena di setiap sudut tuh kayak ada tabrakan pattern gitu loh. Tuh. Ya, bagian belakang tidak ada aksen-aksen tambahan lagi. Namun untuk yang di bagian ketiaknya itu mengeliling ya. Bedanya dengan yang home. Itu dia cuma di bagian V-line ketiak aja. Cuma kalau misalnya untuk yang away, dia ngeliling. Cuma memang nggak terlalu lebar. Tuh, ngeliling ya. Oke. Secara hand feel bahan sih enak. Cuma karena ini di ruang AC, gue nggak tahu ini panas atau enggak. Cuma feeling gue
ini termasuk bahan yang ya dibilang adem enggak, dibilang panas banget juga enggak sih. Ya, jadi so-so aja gitu. Oke. Ini bahannya ringan, nggak tebel ya, nggak tebel. Jersey yang paling tebel, jersey Persib yang paling tebel yang pernah gue beli adalah 2021 ya, yang di sini yang ada tulisan Rashidnya itu yang paling tebel. Tapi so far karena gue bukan pemain, jadi gue paling suka yang itu, jadi lebih firm. Jadi memang tidak membentuk area tubuh kan. Kalau misalnya digunakan kan, kalau misalnya seperti ini itu untuk pria tuh ada bagian-bagian yang terlihat kan jadinya. Kalau yang jersey 2021 tuh menurut gue untuk pengguna hari-hari itu menguntungkan karena tidak membentuk sesuatu yang sensitif. Tapi kalau misalnya untuk atlet kan bagus-bagus aja gitu kan. Oke, itu dia untuk bagian luarnya. Coba gue kecewa banget sama bagian sininya. Kenapa harus kebalik cuy? Menurut gue sih kebalik ya, tapi kita cek ke bagian sini deh. Kalau bagian sini juga sama, ya udah gitu. Nah, ngerti gue, ngerti banget. Oke, bedanya pola antara yang home sama yang away. Tadi kan gue bilang ya, kalau yang away itu bagian depan cuttingnya V, bagian belakang cuttingnya A. Kebalik nih yang home. Yang home itu yang depannya yang A, belakangnya V. Ya A, ini V cuttingnya, cutting belakang. Jadi yang bagian depannya gitu. Nah, untuk yang home ya cocok karena memang bagian depannya yang ngebalik. Jadi kelihatannya seperti ini. Nah, bagian yang ini salah pasang menurut gue. Jadi sebenarnya mereka tuh vendornya masangnya di side yang sama. Ini sama-sama jahitan ya. Ini sama-sama jahitan. Nah, sebenarnya kalau misalnya ini jahitannya gue lurusin kayak gini nih. Nah, sama mereka jahitnya, cuma home sama si away ini polanya beda. It must be Persibnya ngadep ke depan. Karena kalau yang ini cocok karena memang yang bagian depan tuh akhirnya ke belakang, jadinya nutup. Set. Gini. Nah, jadinya. Kalau yang ini tuh, jadinya karena si bagian tuh, jadinya ke bawahnya gini. Ini sih sebenarnya bisa, itu mah enteng lah bang, bisa diginiin juga. Cuma jadinya di gua jatuhnya kayak gini gitu loh. Tuh. Ya gua nggak tahu sih pada saat dipakai ya, tapi ya udahlah ya, ini anggap aja ini bisa kayak gini lah. Cuma kan jatuhnya pada saat gue jembrengin gitu ya. Nah, ini bisa nih jadinya kayak gini. Ya, we'll see lah, tapi sebenarnya nih kalau misalnya, jadi semua tuh tergantung apa? Semua tuh tergantung bagian dalamnya. Jadi kalau misalnya bagian dalamnya tuh ikut ke bagian depan, dia begini. Kalau bagian si dalamnya ini ya, ini bagian dalamnya itu cukup tebal karena ada 4 lembar. Tuh. Kalau misalnya bagian dalam itu agak ke depan, jadi dia ngadepnya ke sini. Jadi tergantung kalian makainya. Nanti kita buktiin ya, nanti kita buktiin pada saat kalian pakai. Oke, satu lagi. Kalau misalnya bagian depan itu ada di belakang, jadinya kayak gini. Jadinya bener. Oke, jadi better sebenarnya nanti kita coba pada saat dipakai sama model. Bagian dalamnya masih sama. Ini ada QR yang katanya harus di-scan menggunakan Persib apps-nya untuk cek autentifikasi si jersey-nya. Lalu di sini juga ada support your club. Oke, menggunakan polyester. Terus cuci bagian dalam di luar menggunakan mesin cuci bersuhu dingin. Lalu jangan cuci dengan warna serupa atau cuci sendiri, jangan dicampur sama yang lain. Jangan menggunakan pelembut, jangan menggunakan pemutih, jangan menggunakan dry cleaning, jangan juga disetrika di bagian motifnya. Sama aja sih sebenarnya. Gua bakal coba pakai jersey ini on model untuk kita lihat bagaimana pada saat jersey ini digunakan. Kita cek bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oke, ini dia penampakan jersey Persib Away Player Issue yang digunakan oleh model bertinggi badan 177 cm dengan berat 102 km. 102 kg ya. Oke, ini tuh gagak legosing, lihatnya bagus ya, gagah ya. Nah, gimana perasaannya? Sengkak nggak? Nggak enak kok, untuk lehernya nggak terlalu nyakit. Aman ya. Gue sih lebih suka leher yang ini dibandingin sama yang home ya, jujur. Nah, untuk tangan gimana? Enak. Oke. Nah, oke. Kebetulan nih kalian bisa lihat di sini, ya. Tuh. Jadi sebenarnya ini kalau bisa gue bilang ini bukan masalah yang gede, malah ini masalah kecil banget.
Tapi akhirnya gue bisa bilang karena si bagian dalamnya itu ikut ke depan, jadi si tulisan Persibnya nggak ada. Beda halnya kalau misalnya kita bagian belakangnya. Nah, jadinya ada. Terus gimana cara menanggulanginya? Menurut gue sendiri untuk hal kayak gini, better kalian bikin si Persibnya tuh 2 arah aja. Jadi mau ngikut ke depan, kelihatan ada Persibnya, nanti bagian belakangnya pun nanti ada lagi si Persibnya. Oke, gimana menurut kalian? Setuju atau enggak ya? Komen di bawah. Nah, bagian belakangnya seperti ini, tuh ya. Nah, ini jadi si alhamdulillah sekali ini gue dapat si apa namanya? Presan namesetnya tidak terlalu panas, jadi pas ya. Nah, ini juga bagus. So far all good ya. Menurut kalian gimana? Jersey away Persib 2023 kali ini. Komen di bawah. Abis ini mungkin kita bakal bikin video untuk perbandingan antara home dan juga away-nya, dan juga home antara home player issue dan juga home untuk supporternya. Komen di bawah kalau misalnya kalian masih ada yang harus kita review jersey selanjutnya, dan jangan lupa nonton terus video-video review jersey kita dan juga video lainnya di channel YouTube TNT Indonesia ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.